Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Mas Nggo. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat part modeling C1 support bracket ya. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Bisa kita perhatikan bagaimana bentuk dari part yang akan kita buat nantinya ya. Di sini saya tampilkan drawingnya ya. Namanya C1 support bracket ya. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar yang berbasis dengan plat ya. Kemudian pada sisi bawahnya ada lingkaran dengan diameter 66 yang ada lubangnya diameter 30. Kemudian pada sisi plat naik ya. Kemudian nanti ada thread atau ulir dengan nilai M8x1, kedalaman 16, dan itu nanti full ulir. Kemudian kalau kita perhatikan lagi bahwasanya lingkarannya terhubung dengan jarak 43 mm dengan jarak bawah platnya yang memiliki tebal 10 mm. Kemudian untuk panjang dan lebarnya itu ada 71 sebagai panjangnya, kemudian 94 sebagai lebarnya. Itu nanti kalau kita gambar di sketch ya. Karena tampilannya dari isometris seperti ini, sehingga yang 71 kita anggap sebagai panjang, kemudian yang 94 kita anggap sebagai lebarnya. Kemudian di sisi sampingnya ada lubang ya, diameter 10 sebanyak 2 kali, kemudian panjang sisinya 94 dan ketinggiannya 28. Oke, langsung saja ke aplikasi SolidWorks-nya. Klik New Part, kemudian OK. Kita tentukan plan-nya terlebih dahulu. Kita pilih top plan dan kita pilih center rectangle. Klik pada titik origin. Tentukan panjang dan lebarnya dengan Smart Dimension. Lebar 94, kemudian panjangnya 71. Kalau sudah, kita ke feature, kemudian kita extrude boss dengan ketebalan 10 mm dan directionnya kita pilih yang blind.
kemudian kita centang. Untuk selanjutnya kita akan buat sisi ke atasnya ya. Klik face pada plat bagian atas, kita sketch, kita tampilkan normal, dan pilih rectangle ya, yang corner rectangle. Kita arahkan ke sudut plat bagian kiri, kemudian kita tarik ke atas sampai ujung plat ya. Kemudian kita tentukan lebarnya, bisa kita hitung dari drawingnya. Diketahui tadi panjangnya 71, kemudian sisi yang tidak ada itu 56 ya. Berarti bisa kita jawab 71 dikurangi 56, maka ketemu hasilnya 15 mili sebagai tebal sisi atas ya. Kita kembali ke SolidWorks, kita pilih Smart Dimension, kita masukkan angkanya 15 mm. Untuk panjang tidak usah karena sudah kita ambil dari platnya ujung ke ujung, dan warnanya sudah berubah jadi hitam, jadi tidak perlu kita masukkan dimensinya. Itulah kelebihan dari corner rectangle, bisa kita ambil dari sudut ke sudut dari persegi panjang yang akan kita gambar. Untuk selanjutnya kita masuk ke feature extrude boss. Kita masukkan angka ketinggiannya tadi 28. Kita centang. Nah, bisa kita perhatikan gambarnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita fillet ya. Kita lihat dulu filletnya berapa. Di sini ditentukan filletnya R10 di dua ujung platnya ya. Kita klik fillet, kemudian kita masukkan radiusnya 10, kemudian kita pilih items to fillet, pilih kedua ujungnya, kemudian constant size fillet, kemudian kita centang. Untuk yang selanjutnya kita akan buat lubang di plat atas ya, plat yang berdiri ini tadi ada dua lubang dengan diameter 10 dan jaraknya dari tepi itu 25, kemudian jarak dengan antar lingkaran itu 47 mm. Di sini tertulis 2 kali diameter 10 karena lingkarannya ada 2. Kemudian jarak dengan tepian bawah, plat bawah itu ditentukan sebesar 16 mm. Kita klik face plat berdiri tadi, kemudian kita sketch, kita normal to, kita ambil circle, kita buat 2 buah lingkaran, langsung saja kita buat, kemudian kita centang,
kemudian tekan tombol shift pada keyboard, kemudian pilih kedua lingkaran, kemudian kita pilih equal agar besar diameternya nanti sama kedua lingkaran, kemudian kita centang, kemudian kita pilih titik pusat kedua lingkaran, tetap dengan kita tekan tombol shift pada keyboard, kemudian kita pilih horizontal dan kita centang, itu biar posisi lingkaran selinier, dan kita smart dimension, kita tentukan diameternya 10 mm, kemudian kedua lingkaran akan berubah dengan dimensi yang sama. Selanjutnya kita tentukan jaraknya dari tepian sebesar 25 mm, kemudian jarak antar lingkaran sebesar 47 mm, kemudian jarak dengan tepi bawah dari plat yang bagian atas itu sebesar 16 mm. Kemudian bisa kita lihat sketch lingkaran sudah full define ya, sehingga sudah siap untuk kita berikan fitur. Kemudian kita masuk ke fitur extrude cut, kita tampilkan secara isometris biar lebih terlihat. Kemudian directionnya kita pilih stroke all, sehingga tidak perlu kita memasukkan berapa panjang extrude cut-nya, karena secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan tebal dimensi platnya yang akan kita lubang. Bisa kita lihat sudah berlubang. Kita kembalikan ke isometris. Kita lihat drawingnya. Kita akan buat lingkaran diameter 66 dan lingkaran diameter 30 dengan titik pusat sama dengan jarak tepian lingkaran di atas tadi 25 mm. Diameter besar 66, diameter kecil 30 yang akan kita buat jadi berlubang. Tebal yang akan kita extrude nanti 63, kemudian jarak tepian ditentukan sebesar 5 mm, kemudian yang tepi kiri itu berbeda hasilnya ya, tidak sebesar 5 mm, tetapi nanti bisa kita hitung dari 63 mm ditentukan
panjang dari kedua lingkaran itu 11 mm ya tebalnya, kemudian ada jaraknya 25. Kemudian dapat kita hitung hasilnya dari 71 panjang totalnya kita kurangi 63 dan ditambah 5 68, berarti 71 dikurangi 68 sama dengan 3. Jarak tepian dengan kiri itu 3 mm. Kembali ke SolidWorks. Kita tampilkan rect view ya. Kita pilih rect plane. Nah, kita akan gambar dari tengah-tengah gambarnya ya. Kita pilih circle, kita buat lingkaran, dua lingkaran sekalian. Kemudian kita pilih, kita masukkan diameter besarnya 66 dan diameter kecilnya 30 mm. Kemudian kita tentukan jarak titik pusatnya dengan titik tepian plat itu 25 mm. Kemudian itu ada jarak tingginya 43. Kita masuk ke Smart Dimension. Sebelumnya kita pilih kedua lingkaran. Kita keluarkan Smart Dimension terlebih dahulu. Tekan Shift pada keyboard, kemudian pilih kedua lingkaran. Kita jadikan konsentrik ya, sehingga terpusat pada satu titik pusat kedua lingkarannya. Dan kita Smart Dimension, kita masukkan jarak tingginya sebesar 43 mm. Kemudian dengan tepian kiri kita masukkan angkanya 25 mm. Dan sudah berubah jadi hitam, garisnya full define. Kemudian kita buat garis tangensialnya. Kita pilih line dan kita buat garis lurus ke bawah sembarang ya ukurannya. Kemudian kita buat garis tangensialnya antar ujung platnya. Kita cari sampai muncul simbol tangensial yang berwarna kuning itu ya. Kalau sudah baru kita klikkan. Itu yang selanjutnya, garis ini kita extend. Kita pilih extend entities dan kita klik, maka dia akan otomatis memanjang mendekati garis entities di depannya. Ya, kemudian kita feature, kita extrude brush, kita isometris terlebih dahulu.
Untuk extrude boss kali ini berbeda dari biasanya karena akan kita pilih dua sisi ya, atau mid plane, dua direction, dimana masing-masing direction ukurannya nanti berbeda. Kita tentukan directionnya dengan blend, kemudian direction 2 nya kita centang. Tadi jarak dengan tepian kanan 5 mm, kemudian tepian kiri 3 mm, kemudian panjang extrude boss total itu 63, maka dapat kita hitung, kita bagi antar directionnya ya, dengan angka seperti ini. (30,5) di direction 1, kemudian di direction 2 kita bisa pakai rumus ya, 71 dibagi 2 kemudian dikurangi 3, akan ketemu 32,5. Dan kita total dari direction 1 dan direction 2 ya, hasilnya 63, benar. Ini kita centang. Misalnya kita extrude boss untuk garis tangensialnya tadi. Kita pilih boss extrude, kemudian kita bawahkan, pilih sketchnya, kita extrude boss ya, kita pilih pada bidang tangensialnya, kemudian kita samak dengan yang tadi. Direction 1 dan direction 2 nya kita centang. Jadi 30,5 dikurangi 3 untuk direction 1, dan direction 2 nya bisa kita masukkan 32,5 dikurangi 3. Dan kita centang. Kemudian kita akan extrude boss dengan menggunakan front plane. Kita lihat berapa dimensi extrude bossnya. Panjangnya 25, kemudian tingginya ditentukan berjarak 22 dengan
tepian atas plat awal tadi ya, jarak dengan sampingnya 19 dan 19. Kita pilih corner rectangle, kita buat kotaknya bebas sampai di bawah segaris dengan garis lingkarannya tadi. Kita masukkan panjangnya 25 mili dan jarak dengan atas, tepian atas 22 mili, kemudian dengan jarak sampingnya 19 mm. Kemudian sudah full define, kita pilih feature extrude cut, kita tampilkan isometris dan direksinya kita pilih stroke all both. Otomatis akan memotong ke depan dan ke belakang. Kemudian kita centang. Untuk yang selanjutnya kita akan buat lubang ulirnya pada plat di atas. Kita lihat dulu drawingnya. M8 kali 1, kedalaman ulir 16 mm, kemudian full thread, full ulir berarti, kemudian jaraknya 28 dan 47. Dan kita pilih hole wizard, kita pilih yang strike dan standarnya kita pilih ISO. Dan kita pilih size-nya M8 kali 1. Kemudian ke dalamnya kita pilih 16. Kita samakan dengan kedalaman ulirnya 16 mm. Karena keterangannya tadi full ulir dari atas sampai bawah. Kita beralih ke position, kemudian 3D sketch, kita kearahkan ke plat yang akan kita masukkan ulirnya bebas. Kemudian kita pilih smart dimension, kita atur jaraknya dengan tepian kiri atau tepian depan itu 47, kemudian dengan tepian kanannya itu 28 mm. Nah, kita lihat dulu, kita cek apakah sudah benar ya. Seperti ini, di bagian ujungnya ada profil segitiganya sesuai dengan profil ketika kita melakukan pengeboran ya, membentuk profil bor pada ujungnya. Dan kita centang, kita cek sekali lagi, dan itu sudah muncul ya lubang ulirnya. Sini ada garis tipis sebagai simbol dari ulir.
Ini garis tipisnya. Dan untuk pelatihan kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita berikan materialnya. Kita bisa pilih gas alloy dan kita apply, kita oke, dan kita berubah warnanya, edit appearance, kita tentukan warnanya. Kita tentukan warnanya jadi biru langit, dan kita centang. Dah selesai. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Teruskan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.